Lagi mana pinat-pinat lahat ang mga usik ko at maama ko ne. Ito ako ama ko na ito mana maplenta ne. Soy mo na ito ang pakinito mana pinat-mane. Tunong na ni mangay na ito ni kalako pa sa unat ang neno sa tama na natin upo kasi kung sa solvok ne. Ito kung sa solvok ko mana pinat-mane. Ibig sa na imaram tiyoksena ne. Ibig sa na kaloksan salit ne. Kahit ito sa bawa ang pambayad ne. Ibig sa na iporohit pa na rin tatambo kami sa pamambaso ne. Tunong na naman kisap pihinami etat ne. At pihinami bagat ne. Luluin ka na umanak pinatmane. Tuloy na huwag ka na amot ka na etiket na kompantusi. At aneto kang temi na sa taong to kami. Pinanaw ka biyo na mga nabino na raso yung bakit yun na hukumanin yung siya pagkasat ka na etiket na kompantusi. At aneto kang temi na sa taong to kami. Pinanaw ka na kunin na mga sukat doon na nasuan na mga anak ka na etiket na kompantusi. At aneto kang temi na sa taong to kami. Pinabiyak na beta tepo na puno sa to pag-ibig sa na ibalang to sena. Pinilente kinulente kong tiki nung ako ito korohit manu nagmenu ka na ay pa na kumana pinatmane. At makaluming lumana pinatmane. At mamuong kamabay na kat na kanit na lutunit na hinilap na bago nito. Sisirat kusindirin sa lera pwede kumampanok na kumana pinatmane. Ay pupuhay na sinibig sa na imalang to sena. At makaluming sa ilagay kumang kumana pinatmane. At kakagatuok na sa kumatbasok na. Pupuam na siya makay ini kampi na makoy na lutinit na hinam na bago nito. Kami tua kahit maama kami. Ngaw sa tupit lekle ko mam siung kite. Sa tunaw lekle kom tanayok ne. Lekle kom taet kay ne. Kalin tiling le ko mam naw le ko tay kiso hami eta tamne nami tin humana pinat man ne. Kiso kale ko mata temang kale ko tay kiso hami eta tamne nami tin humana pinat man ne. Kasi magusin kay matua kahit maam kami. Humana pinat man akata sa isit on la iyang tuwas ne. Kita ko mam siung kite ko mana pinatmane. Sa tuno kang tanaw ka na kisong sa salita sa elektrikong tabala ka na. Elektrikong kang tanaw ka na. Salitiyang halomit na. Ito man na pinatmane. Ito na ito kahit maama ka na. Terima kasih banyak apresiasi yang luar biasa atas sambutan yang telah diberikan oleh orang tua semua, baik kami dari Soe. Proposal dari orang tua di sini, nama tempatnya apa lagi Bapak Desa? Tayak Tua. JSC ini sudah masuk ke Dinas PMD sejak Januari 2021. Jadi kenapa hari ini baru kami datang? Hari ini baru kami datang karena dua alasan. Yang pertama, kemarin-kemarin kan kita masih moratorium pemekaran desa. Moratorium itu berarti kita tunda sementara. Jadi karena moratoriumnya sudah dibuka kembali, sehingga kami jadwalkan untuk kami datangi semua desa-desa yang usul pemekaran. Jadi sampai dengan hari ini usulan yang masuk ke pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas PMD adalah 35 usulan. Kami hadir untuk kami sosialisasi, tapi kami juga langsung melakukan klarifikasi lapangan. Sosialisasi berarti kami memberitahu semua hal berkaitan pemekaran desa. Kemudian kalau klarifikasi berarti kami sebagai tim dari kabupaten kami mau lihat kesiapan Tayak Tua untuk pemekaran desa. Jadi yang pasti apa yang kami sampaikan ini
terlepas dari kondisi yang ada dalam dusun tiga ini, yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan hukum yang ada. Ya. Karena yang tadi saya bilang bahwa ini agenda pemerintah, pasti ada di dasar hukum. Ya. Jadi kami menghormati aspirasi yang sudah disampaikan oleh orang tua semua, tapi kita akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Karena kenyataan sudah membuktikan bahwa yang ada saja juga kita masih kewalahan urus. Ya. Saya harus jujur bahwa sampai saat ini juga masih ada sekian desa yang belum posting APBDes. Ada 2 desa yang tidak jauh-jauh dari sini, belum posting APBDes. Ya. Nah, kalau belum posting APBDes, pembangunan mau jalan ke mana? Pembangunan tidak bisa jalan kalau APBDes belum posting. Jadi ini sudah kesekian kali saya omong di semua tempat yang kami sudah datangi. Semangat Mekarsu bagus, tapi nanti diikuti dengan semangat untuk Hepaluil Puan. Ya. Jangan sampai hanya semangat mau pisah dari induk, tapi habis itu tidak bikin apa-apa. Ya nanti 10-15 tahun kami datang kembali juga ya, tai tua tetap tai tua. Ya. Soalnya ada perubahan apa-apa? Tidak ada. Nah, jadi istilah bilang kita hanya banyak di jumlah, tapi kita kurang di kualitas. Ya. Begitu. Jadi jumlah desa TTS sementara terbanyak di NTT 266, 12 kelurahan ya. Kalau besok ini usulnya bisa 35 ini terjawab lagi, berarti tinggal tambah saja. Kita sudah bisa mendekati 300 desa. Ya. Kita jauh pemekaran kabupaten masih jauh. Pemekaran kabupaten masih jauh. Ya. Kita omong dulu pemekaran desa. Ya. Karena nanti kalau mekar kabupaten juga dia punya indikator, dia punya syarat juga nanti lihat desa-desa yang ada ini kira-kira ke mana. Sudah layak sonde untuk kita proses pemekaran kabupaten. Ya. Jadi kehadiran kami hari ini, kami sosialisasi, kami klarifikasi. Dokumen yang ada proposal ini, mana yang kurang nanti kami kasih tahu. Kami kasih tahu untuk dilengkapi, sehingga proposal-proposal ini yang nanti kami rencanakan untuk kami bawa dalam pembahasan anggaran induk APBD 2022 di Komisi 1 DPR. Kenapa harus kita ketemu dengan DPR? Karena karena pola pemekaran desa sekarang berubah. Dulu kita mekar dulu, baru kita urus batas desa misalnya. Dulu kita mekar dulu, baru kode desa ikut dari belakang. Sekarang pola pemekaran terbalik. Batas desa beres dulu, ya. Kode desa pemerintah tetapkan dulu. Itu baru bisa bentuk perda untuk tetapkan desa-desa dalam wilayah kabupaten TTS, desa-desa baru. Yang pasti kan orang tua semua berharap bahwa tai tua juga termasuk toh. Ya. Kemudian proses pemekaran sekarang dia harus dilengkapi dengan data dan peta desa yang lengkap. Ya. Ya kalau peta desa tidak lengkap, mohon maaf, kami tidak proses. Ya. Jadi peta desa ini artinya bahwa batas barat dari desa mana Bapak? Nah, di Kecamatan Purwakarta desa Desa Kakak. Ya. Nah, artinya bahwa batas desa itu sudah tidak ada masalah lagi. Atau misalnya selatan di Kolbano, Pene Selatan, itu susah ada soal lagi. Jangan sampai ini kita mekar tapi ternyata batas desa belum beres. Ya. Jadi nanti setelah kita mekar, kita mulai tuai masalah satu-satu. Jadi kita tidak fokus, kita tidak
konsentrasi untuk bangun kampung, tapi kita hanya tiap hari duduk kok selesaikan masalah yang sebenarnya dari awal harus kita selesaikan. Begitu. Kemudian saya mau bilang bahwa pemekaran desa ini berarti aspirasi, pemekaran desa ini berarti kebutuhan, pemekaran desa ini bukan orang paksa, ya, keluar dari nekat, keluar dari hati. Keluar dari hati untuk apa? Untuk sejahtera. Untuk sejahtera. Ya. Jadi yang saya bilang di tempat lain, saya bilang kalau Tuhan izinkan kita proses sesuai tahapan, sesuai dengan aturan hukum, dan nanti kemudian dia jadi desa, berarti kita bikin berbagai kampung, kita bikin orang jadi sejahtera. Bukan kita geser orang miskin, orang bodoh dari induk ke sepeda di desa baru. Itu percuma. Nah itu yang tadi saya bilang. Kita menang di jumlah, tapi di kualitas kita nol misalnya. Begitu. Secara aturan jelas ada di pusara. Kalau orang mau mekar desa itu ada di pusara. Nanti teknis, nanti bapak kapal seksi. P3HD. P3HD itu pembinaan penyusunan produk hukum desa. Jadi perdes dong bapak. Peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, peraturan BPD, bikin konsultasi dengan beliau. Ya. Beliau kemarin 10 tahun di KIE, kami bahwa aspirasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah ini adalah sesuatu yang baik. Dan kemarin saya omong di Kuan Patu, proses ini panjang, tahapan ada sekian banyak. Nanti beliau berdua akan sampaikan. Jadi saya hanya minta bahwa apa yang menjadi tugas kita masing-masing, marilah kita jalankan itu dengan baik. Jadi ini pemerintahan bukan semata-mata tugas kami, tapi ada tugas desa. Karena nanti kalau jadi desa persiapan, operasional 30% dari beliau. Selama jadi desa persiapan 30% dari beliau. Maka tadi saya tanya, desa bagaimana? Karena di tempat lain ada kelompok keluarga tertentu yang karena dong tidak senang dengan kepala desa, dong bikin strategi pemekaran desa supaya dong bisa desa sendiri, dong kepala desa, dong DPD sendiri, dong LPM sendiri, dong orang yang perangkat desa sendiri. Nah, gitu. Desa tidak tahu. Padahal mau mekaran nanti 30% ada di sini. Dari dana desa 30%. Ya. Ya karena Tuhan izinkan kita proses dan misalnya tua juga kita lihat memenuhi dia layak. Status desa persiapan berarti operasional yang nanti perangkat desa dong ini. Ais mulai bangun yang kici-kici dong ini. 30% nanti ambil dari beliau. Begitu. Nanti kalau proses sudah selesai verifikasi dari kabupaten, provinsi, pusat, net semua, perda suada, perda pembentukan desa suada, baru mandiri. Baru bisa mandiri. Jadi saya minta untuk nekaf mese yang sementara ada dalam desa CI, khususnya di Taitua ini dijaga dengan baik. Di tempat lain dong semangat mekar desa, tapi terakhir dong bentrok kembali kan kepentingan pilkada. Kan dong beda pilihan tuh bapak. Akhirnya dong semangat pemekaran jadi bubar kembali. Ya saya mau bilang bahwa pilkada silahkan dijalan, tapi pemekaran desa tetap satu hati. Begitu. Jadi awal sama, tapi belakangan bertengkar gara-gara calon beda. Dua dusun yang satu dukung si A, dusun yang satu dukung si B. Akhirnya mereka bertengkar. Waktu kami turun di lokasi, ada satu dusun yang tidak mau datang. Nah itu kami ada nilai. Kami dari kabupaten kami akan nilai. Itu bagian dari kesiapan yang tadi saya bilang. Ya. Karena yang kami mau bawa ke DPR untuk dapat dukungan anggaran untuk proses pemekaran, ini juga kami mempertaruhkan kami pun dinas juga. Kalau dokumen tidak lengkap nanti DPR bilang begini, Pak tahu tidak lengkap kok Pak proses. Ya. Apalagi Kabit Pemdes mantan orang bagian hukum 12 tahun lagi. Begitu. Pak Su tahu ini dokumen tidak lengkap. Seul, dusun Taitua tapi di Seul.
Karena di kemarin kita entry yang di SIPD itu yang diusulkan juga lewat DPRD itu juga CIU. Ya, jadi tidak beda ya, sama. Yang diusulkan di DPR. Jadi CIU kan. Yang lokasinya di Sumatera Utara. Nah, menurut pasal 7 Permendagri nomor 1 tahun 2017, syarat yang pertama itu adalah batas usia desa itu paling sedikit 5 tahun. Jadi desa itu pembentukannya usianya itu paling sedikit dia sudah 5 tahun. Nah, sehingga LF loleng kembali. Lama sekali. Syarat yang pertama itu untuk usulan pemekaran datua itu dia sudah CIU dia sudah terpenuhi karena usia desa CI itu sudah lebih dari 5 tahun. Yang kedua, jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau kakaknya 200 kakak. Jadi karena dia pakai kata penghubung atau. Jadi kalau atau itu sifatnya pilihan. Jadi 1.000 jiwa atau 200 kakak. Jadi kalau misalnya kita tidak penuhi 1.000 jiwa, tapi kita penuhi 200 kakak, maka dia terkait dengan syarat yang kedua ini dia lain. Nah, dan itu berapa lima? 898. Berarti itu belum. Kalau menurut regulasi. Kakaknya berapa? 266. Berarti yang bisa menolong untuk dia memenuhi syarat yang kedua itu adalah jumlah kakak. Karena dia aturan bilang kalau tidak bisa 1.000 jiwa, dia 200 kakak. Jadi walaupun di sini baru berapa 800 sekian, tetapi kakaknya sudah memenuhi syarat. Jadi kakak, nanti ada pembuktiannya. Jadi dia harus punya kartu kakak sendiri, bukan UNESnya satu. Saya sendiri bahkan teman saya kantor. Ini semua menyangkut pemekaran desa. Semua sudah kami sampaikan secara detail dan persyaratan kalau disebutkan lagi persyarat. Jadi menurut saya sudah jelas. Tapi jika menurut Pak Mama itu belum jelas, silahkan ditanyakan. Untuk itu kami langsung mandu. Acara karena mengingat waktu juga jam 2 lebih. Nah, kita di sini kami buka 2 sesi. Jika pada sesi pertama itu jumlah bagaimana yang bertanya. Beberapa proposal yang kami harus buat supaya memenuhi syarat, karena di dalamnya syarat sudah ada, tapi proposal yang baru kira-kira berapa ini proposal yang kami harus buat supaya ketika kami buat di suatu kantor pemerintahan bisa kami lengkapi. Ingat male. Akhlak. Sa konten na sa konten mo kita itu paham itu. Akhlak. Selalu seperti selalu untuk melakukan kesiapan.